Anda kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kali ini kita akan menghadirkan sosok yang benar-benar mengetahui rahasia yang mungkin tidak kita ketahui dari seorang Hasyim Asyari. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritakan rahasia-rahasia sosok Hasyim Asyari yang Anda ketahui apa sih? Tadi Pak Hasyim kan ketika jadi mahasiswa adalah wartawan kampus ya, sebagai aktivis pers. Nah, suatu hari Mas Hasyim ini diberikan tugas untuk meliput oleh Pemret waktu itu, sehingga minta tolong untuk dibuatkan satu racikan berita yang bernuansa jurnalistik. Kira-kira begitu. Pak Hasyim sudah bisa jelas dengan siapa? Sama-sama aktif di pers. Kayaknya kawan saya namanya Tulus Abadi deh. Pak Tulus Abadi, benarkah? Ya sekarang kerja di YLKI itu loh, sering benarkah nongol Pak Tulus di TV. Abadi dari YLKI, Pak? Ya, kira-kira begitu. 100. Oh, bener kan? Tepuk tangan dong Pak Tulus. Ini dia Pak Tulus. Ya. Jadi saya dulu sama Tulus itu, Tulus bagian nyiapin puisinya, karena yang punya koleksi puisinya Rendra, Mas Tulus. Saya di belakang perpustakaan, di parkiran tuh ya orasi sendirian gitu. Mula-mula kayak orang gila. Tapi lama-lama 2.500 orang kumpul. Dan tanpa ada chaos ya, nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada. Itu pertama kali ada demonstrasi di Purwokerto sepanjang ada kampus. Terus tepuk tangan untuk Bapak Tulus. Salam sehat selalu ya Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Siap. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke box selanjutnya. Pak Hasyim Asyari masih ada tantangannya. Jangan senang dulu. Kita akan lihat box terakhir. Oke, nomor 2. Di bawah nomor 2 ada play and pass. Silakan Pak, pilih yang mana? Kalau tadi kan udah pas ya, sekarang play lah. Sekarang play, oke. Silakan mungkin Gilang Dirga. Siap. Saya mendapatkan informasi bahwa memang beliau ini adalah seorang santri dan menempuh jalur sufi. Sufi? Alias maksudnya? suka film India. Bapak pernah menonton film Firzara pasti? Sudah lebih dari, sering saya berkali-kali ya? Berkali-kali, dan nggak pernah bosan-bosan. Dan biasa. setiap nonton mesti meneteskan air mata. Waduh. Okay. Boleh nggak Pak, kalau di momen ini Bapak menyanyikan lagu dari filmnya Firzara, Syarukan dengan Priti Zinta, di lagu Terelie. Aduh. Nah, boleh betul dong, sekali. jadi betul sekali. Pohon. Oke. Kan harus ada pohon. Harus ada pegangan. Aku bisa jadi pohon. Baik, langsung saja kita mainkan ya. Nah, pohonnya siapa? Kita siap. Oke, nah tadi kita sudah membuka seluruh box, tapi giliran saya nih Pak. Ini pertanyaan pamungkas. Apa makna ayah untuk seorang Hasyim Asyari? Aduh, bapak saya ini keras ya. Setiap kali mengajarkan kepada saya itu harus ngomong benar. Harus bertindak benar, nggak boleh bohong. Gitu. Bapak saya itu keras.
Karena kebetulan bapak saya dulu sekolah mondok di Gontor. Dan anak-anak saya tiga-tiganya juga kebetulan sekolah dan alumni dari Gontor. Jadi saya membayangkan ketika mengajak ziarah anak-anak itu lalu bapak saya sambil senyum, senang bahwa cucu-cucunya meneruskan belajar di pondok pesantren yang dulu bapak saya pernah menempuh di Gontor. Saya membayangkan itu aja. Jadi kalau bapak saya senang pada cucu-cucunya, insya Allah bapak juga senang pada saya. Semangat apa yang mungkin Bapak ingin bagikan bagi kita semuanya? Mungkin orang-orang di KPU boleh salah, tapi bisa dikoreksi. Tapi yang jelas nggak boleh bohong, harus jujur. Itu saya merasakan itu menjalani ini nggak terlalu berat karena apa? Ya dari dulu bapak saya mengajarkan itu. Nah kalau dari ibu saya mengajarkan kalau kita berkomunikasi kepada siapa saja itu dengan lemah lembut, dengan santun. Baik. Saya tadi bukan saja tergetar saat jenengan ngomongin soal ayah. Ketika nyanyi lagu India, saya pengen nangis. Gregetnya itu ada. Artinya begitu dalam tersentuh cinta. Pertanyaan saya, orang yang sangat mengagumkan cinta, kenapa mau-maunya ngurus politik? Di politik nggak ada cinta, Pak. Nggak ada teman abadi. Saling tikam. Kenapa sampean ada di situ, padahal sampean hanya tergetar sama cinta? Baik. Memang betul bahwa pemilu, kontestasi, jadi saya sering mendefinisikan pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tapi karena dalam pemilu itu kan nggak ada teman yang abadi, nggak ada lawan yang abadi. Justru yang abadi itu kan kepentingan. Saya ingin mengingatkan dan supaya kita semua berpolitik, berpemilu, berpilkada, berkompetisi itu landasnya bukan hanya kepentingan, tapi ada rasa cinta. Setidak-tidaknya cinta kepada tanah air. Sehingga yang namanya konflik itu tidak mengemuka menjadi kekerasan ya, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Karena ini semua kita kerjakan kompetisi yang fair, ini juga dalam rangka untuk membangun, menumbuh kembangkan negara kita, bangsa kita, Indonesia. Jadi harus diawali dengan cinta kepada bangsa. Kalau saya itu aja, Mbak. Terima kasih, semoga apa yang kita dapatkan dari Q&A pada malam hari ini menginspirasi kita semuanya. Saya Ilhana Margarita undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Dari organisasi ke organisasi, membawanya menjadi Ketua Komisi Pesta Demokrasi. 2024 sudah dekat. Banyak kontroversi, tapi tekad niat sudah bulat mengemban amanat rakyat. Caci maki pernah dialami sang pengemudi yang kini jadi nahkoda pemilu Republik ini. Bekal sang dosen dengan gelar PhD jadi modal tersendiri menjawab uji nyali Hashim Asyari di gelaran pemilu nanti. Metro TV